Selamat malam hadirin semua. Hari ini kita akan menyaksikan perdebatan tentang isu yang sangat sensitif dan penting. Apakah hukuman kebiri ini layak diterapkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak? Dari sisi pro, kita ada Iqbal, ada Uis, dan ada Winda. Dan di sisi kontra, hadir dengan Dinda, Hikmal, dan Nona. Mari kita mulai dengan argumen dari tim pro. Mas Iqbal, silakan. Argumen dari tim pro tentang kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa kejam. Banyak pelaku yang terus-terusan memulainya. Penjara saja tidak cukup. Kebiri kimia adalah langkah yang efektif agar pelaku terdapat efek jerah. Anak-anak itu korban seumur hidup. Mereka juga punya trauma. Mereka kehilangan rasa aman, kehilangan rasa masa depan. Kebirian kimia adalah bentuk kepihakan negara terhadap korban, bukan pada pelaku. Ini bukan dendam, ini perlindungan ini perlindungan. Sudah banyak negara menerapkannya. Bukan berarti kita kejam, melainkan kita tegas. Selama dijalankan dengan hukum yang adil, kebiri kimia akan jadi alat peringat keras bahwa kejahatan ini tidak bisa ditoleransi. Sini kita sudah dengar argumen tentang tim pro. Bagaimana dengan argumen tentang tim kontra? Mari kita dengarkan bersama. Baik, saya adalah pembicara satu dari tim kontra. Namun, hukuman ini tidak dapat otomatis mengubah perilaku dari pelaku. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa pendekatan ini tidak manusiawi dan tidak memberikan solusi jangka panjang. Penyebab kejahatan seksual kompleks bukan sekedar nafsu, ada trauma, gangguan jiwa, bahkan tekanan hidup. Kebiri kimia hanya memotong gejala, bukan akar masalah. Rehabilitas jauh lebih efektif. Bayangkan jika salah vonis terjadi. Di negeri ini masih banyak kesalahan hukum yang semacam ini terjadi. Kebiri kimia bersifat permanen, jadi sekali dilakukan tidak bisa dibatalkan. Ini terlalu beresiko. Kita akan memasuki sesi sanggahan. Kemudian saya akan memberikan topik ini kepada tim pro pembicara satu. Ya, untuk Mbak Dinda tentang HAM, bagaimana dengan nasib anak-anak sekarang? Mereka dihancurkan, mentalnya hancur. Jangan kita sibuk membela pelaku, tapi kita juga harus memikirkan korban. Kita butuh hukuman yang benar-benar membuat pelaku jerah. Baik Mas Iqbal, mungkin saya sangat setuju dengan pendapat Anda mengenai tentang anak-anak dengan mental health yang rusak karena adanya pelecehan. Tetapi alternatif yang lebih manusiawi selain ada hukuman kebiri itu lebih baik, yaitu caranya pendekatan rehabilitasi dan pendidikan bagi pelaku kejahatan seksual dianggap lebih efektif dan manusiawi. Fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman yang bersifat fisik. Apa Anda bilang rehabilitas? Tapi faktanya banyak yang keluar dari penjara malah mengulangi. Kebiri kimia ini sangat membantu mengendalikan persoalan ini. Pelaku bisa tetap ikut rehabilitas tanpa dorongan seksual yang membahayakan. Kejahatan seksual kompleks biasanya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut penyebab utamanya. 1. Faktor psikologis, gangguan jiwa, kepribadian seperti narsistik, antisosial, atau borderline. Trauma masa kecil seperti pelecehan seksual atau kekerasan, ketidakmampuan mengelola emosi atau impuls. 2. Faktor sosial dan budaya. Normalisasi kekerasan seksual dalam media atau lingkungan sekitar. Patriarki dan ketimpangan gender yang mengakar. Kurangnya pendidikan seksual yang sehat. 3. Faktor lingkungan. Tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, diskriminasi, atau kurangnya kasih sayang. Minimnya pengawasan orang tua atau komunitas. Salah vonis itu masalah sistem, bukan kebirinya. Kita harus benahi sistemnya, bukan menolak kebijakan. Jangan takut melangkah hanya karena takut gagal.
Tapi nyawa manusia bukan eksperimen. Sekali salah, nyawa dan masa depan pelaku bisa hancur tanpa bisa kembali. Di dalam pasal 28G UUD 1945 dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menjamin perlindungan atas integritas pribadi dan bebas dari penyiksaan. Kebiri sebagai bentuk penghukuman fisik atau kimia yang merusak tubuh secara permanen, jelas bertentangan dengan amanat konstitusi kita sendiri. Kecil, usia 6 tahun, dicabuli, disiksa, jiwanya rusak seumur hidup. Masa kita harus diam aja? Lihat pelakunya, keluar masuk penjara, hidup enak, tapi korban hidup dengan mimpi yang buruk, mandi dengan rasa yang takut. Kebiri kimia bukan tentang balas dendam, ini perlindungan. Kalau negara kita tidak bisa menjamin keamanan anak-anak, apa gunanya hukum di negara ini? Saya setuju dengan adanya pelaku kekerasan harus ditindaklanjuti. Saya memang setuju pelaku kekerasan seksual adalah monster. Tapi kalau kita membalas dengan kejahatan akan melakukan kejahatan yang sama. Kebiri kimia itu permanen. Kalau kita salah orang, salah vonis itu tidak bisa dibalik. Dan jangan salah, banyak pelaku bukan karena nafsu, tetapi karena adanya sakit jiwa, sakit mental. Kalau itu terjadi pada anakku, mungkin aku akan kehilangan akal. Tetapi hukum itu tidak boleh dibangun atas emosi. Kita tidak bisa membuat undang-undang dari rasa marah, karena yang lahir dari amarah adalah ketidakadilan yang baru. Apa sakit jiwa? Jadi kalau mereka sakit jiwa, kita harus diam saja. Kalau semua diam saja, terus siapa yang mau membela anak-anak itu? Siapa yang akan mengobati luka batinnya? Siapa yang akan sembuhkan trauma mereka? Mereka bukan sekedar angkat di laporan polisi, mereka manusia. Kalau kamu lebih takut pelaku disakiti daripada korban, hancurkan, maka kamu bagian dari masalah. Ini bukan soal kamu. Ini soal masa depan bangsa. Apa kita mau tumbuh dengan generasi yang patah karena kita gagal melindungi mereka semua? Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mengalami gangguan jiwa, baik karena cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidanakan. Justru karena aku peduli pada keadilan. Kalau kita hukum orang tanpa sistem yang bersih, kita akan jadi negara yang barbar. Kamu ingin efek jerah, bangun tubuh yang adil, bukan main potong hormon. Kita harus berhati-hati karena bisa vonis. Tapi karena berapa banyak korban yang tak pernah dapat keadilan, berapa banyak yang akhirnya harus menjalani hidup dalam trauma. Sementara kamu bebas, hidup seperti tak akan terjadi apa-apa. Berapa banyak pelaku yang dihukuminya lalu pulang lagi. Dan kita melihatnya seperti ini, berbiasa. Kita hidup di negeri yang akan lebih cepat simpatik pada pelaku daripada melindungi korban. Dan kamu pikir dengan menghukum korban mereka masalah selesai? Bagaimana jika pelaku timbul dendam kepada korban dan keluarganya karena keputusan Kebiri tersebut? Perilaku kekerasan seksual itu tidak semuanya didorong karena sabar. Banyak dari mereka ingin kuasa, ingin kontrol, dan itu tidak hilang dengan suntikan. Kebiri itu solusi semu. Kita butuh pendidikan, pemulihan psikologis, dan sistem hukum yang tidak bisa dibeli. Mbak, teori lagi. Korban ini butuh perlindungan, Mbak, bukan seminar. Coba pikirkan, ketika Mbak punya anak terkena kasus kekerasan seksual, apa hanya cukup pelakunya direhabilitas saja? Apakah Mbak bisa menerima? Kalau memang benar itu terjadi pada anakku, mungkin aku akan sangat-sangat kehilangan akal. Tetapi hukum tidak boleh dibangun atas emosional. Kita tidak bisa membuat undang-undang dari rasa marah, karena rasa marah hanya akan menimbulkan ketidakadilan yang baru. Cukup. Kita sudah dengar dari dua sisi.
di mana di satu kita membela para korban dan di satu kita membicarakan tentang hukum. Dunia ini sudah rusak bukan karena hanya pelaku kejahatan,